Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita. Kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak sehingga patut kita syukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat juga dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersusah payah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah sehingga Islam tersebut dapat kita rasakan sebagaimana hari ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Seorang pemimpin merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat yang telah dipercayai bahwasanya beliau mampu untuk memimpin sebuah organisasi maupun negara. Seorang pemimpin juga harus dituntut untuk terus melakukan hal yang terbaik, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, dan tidak pernah berbuat zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang baik pula, ia selalu memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang yang dipimpinnya, dan begitu pula mereka selalu mewaspadai dan tidak bertindak seperti orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks kepemimpinan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan bunyi hadis, kullukum ra'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa semuanya kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kaum muslimin jamaah saudaraku yang seiman dan seagama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bagaimana seorang pemimpin harus berbuat adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Presiden merupakan pemimpin terhadap rakyatnya. Seorang suami merupakan pemimpin terhadap keluarganya. Dan diri kita sendiri merupakan pemimpin atas diri kita sendiri. Begitulah makna konteks dari hadis tersebut, bahwa segala sesuatu merupakan adalah pemimpin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini merupakan fondasi atau merupakan peringatan bagi seluruh pemimpin yang ada di dunia ini bahwa harus berhati-hati terhadap kepemimpinannya. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jujur akan merasa beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat zalim, orang yang tidak jujur, orang yang kepemimpinannya hanya karena uang dan jabatan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman surah Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru, memanggil orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu, dan janganlah kamu berkhianat pula amanatikum wa antum ta'lamun, dengan amanat-amanat yang telah
mereka percaya kepadamu sementara kamu mengetahui hal tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya mengajak kepada pemimpin-pemimpin semua agar terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bagi orang-orang yang zalim. Di antara ancamannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 42 dengan firman-Nya, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Mereka yang di muka bumi ini memberontak tanpa ada kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah yang akan mendapat siksaan yang pedih di hari kiamat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an." Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatku yang mengurusi atau mengemban amanah, fasyaqqa alaihim fashquq alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membuat susah umatku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka susahkanlah hidupnya. Ya Allah, begitu pula sebaliknya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang diberi amanah untuk mengurusi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafaqa alaihim farafaqa bihim farfuq bihi, dan ia mempermudah jalan umatku, mempermudah kehidupan mereka, membuat kebijakan yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, ya Allah, permudahkanlah hidupmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang dapat kita ambil daripada pesan singkat ini, yang terpenting adalah pertama tentu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah selalu mengawasi aktivitas kita. Konteks kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang kejujuran, tentang kepribadian, dan tentang keadilan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang salah dari diri kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.